Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kemarin terakhir sampai nazman yang mana? Fahaihata itu ya. Fahaihata la yarju madahu minal taqwa. Rukiyul itu bacanya rukiyul bidhamir ra wa kasril qaf. Rukiyu waliyul mulki. Wa ilal qadaibi sa'umli alaikum ba'du ma fihi fasma'u fafiya hasrun antiqul manakibi. Sekarang buat dulu ya. Buat dulu. Ini masih saya bahasnya tak maju. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa nuru kullu nuri yahdi anil ama wa dzul jahli maradahru bainal ghayahimi. Huwa nuru, huwa utawi ilmu, huwa utawi ilmu iku an-nuru nur. Kullun nuri utawi saben-saben nur utawa cahaya. Iku yahdi nuduhaken apa kullu nur. Anil ama saking wuto. Wuto tidak bisa melihat. Basa kaleme kan wuto. Wuto. Wadzul jahli utawi wong kang duweni kebodohan. Marad dahri ing dalem liwate taun utawa mangsa. Iku bainal ghayahibi ing dalem antarane pira-pira bangete peteng. Jadi bangete peteng ing dalem antarane pira-pira bangete peteng. Dari kemarin ini masih menjelaskan tentang ilmu, karena betapa pentingnya ilmu sehingga bisa menghias untuk orang yang memiliki ilmu tersebut. Seperti di Al-Alaq juga dikatakan fa'inal ilma zainun li ahlihi, ya. Fa'inal ilma zainun li ahlihi. Karena sebenarnya ilmu itu bisa menjadi penghias bagi orang yang memilikinya. Jadi umpama ada seseorang
tadinya awalnya itu biasa-biasa saja, tapi setelah beberapa tahun mungkin belajar di pesantren atau di mana saja, kemudian dia menjadi anak yang pintar, berilmu, maka yang aslinya itu biasa-biasa saja, setelah memiliki ilmu maka dia akan nampak beda, tidak seperti biasanya. Di sini katakan wa huwa nuru kullu nuri yahdi anil ama, bahwasanya ilmu merupakan cahaya dan setiap cahaya akan selalu menunjukkan seseorang dalam kebutaan. Nah iya sih, mau nih orang ngerti hukum jadi ngerti hukum, seperti gampangannya kaya wudu, sholat. Mungkin saat ini kita belum terlalu memahami akan tentang wudu, sholat sahnya seperti apa, kemudian sunah-sunahnya seperti apa. Tapi nanti kalau kita itu banyak mengaji, belajar kitab fikih, maka kita akan tahu detail daripada ilmu tentang wudu. Begitu juga sholat. Mungkin saat ini kita belum terlalu banyak mengetahui tentang sholat, pengertian sholat apa, sholat rukunnya apa, yang membatalkan apa saja. Cuman nanti kalau kita itu sudah banyak belajar mengaji tentang ilmu fikih, kitab fikih, maka kita nanti akan tahu tentang detailnya ilmu sholat. Sehingga dikatakan huwa an-nur, ilmu adalah cahaya, yaitu untuk menerangi. Ibarat tempat yang gelap, ketika ada lampu maka tempat itu akan menjadi terang. Nah ilmu juga seperti itu. Ibarat hati seseorang yang masih gelap atau akal orang yang masih gelap, setelah disinari dengan ilmu, didatangi dengan ilmu, maka hatinya akan menjadi terang. Yang tadinya belum tahu maka menjadi tahu. Itulah fungsi daripada ilmu. Dan dikatakan yahdi anil amma, yang mana kullun nur yahdi anil amma, setiap cahaya akan selalu menunjukkan atas orang yang buta untuk menuju jalan yang benar. Kaya wong wuta, orang yang nggak bisa melihat, nek ora dituduhi kan jalannya mesti nabrak-nabrak kayu. Jalannya mesti nabrak-nabrak. Saya itu dulu punya tetangga itu benar-benar buta, nggak bisa melihat, tapi dia itu bisa pergi ke masjid untuk Jumatan. Kemudian zaman dulu itu belum ada sanyo, kalau mau mengisi bak mandi di rumah itu harus ngangsu. Zaman biar pakai ember, itu orang yang buta ini ngangsu dari tempat tangganya sampai ke rumahnya, ngangsu ke masjid. Itu juga padahal jaraknya jauh, sekitar 2 kilo 3 kilo dari rumahnya, itu jalan. Kalau ke warung juga tahu ke warung. Jadi dia itu niteni langkah-langkah dari rumah, kira-kira berang langkah menurut nanti minggu ke kanan, nanti dari situ kira-kira berapa langkah minggu ke kiri, sampai segitunya niteni. Itu orang yang buta. Nah itu kalau kita letakkan orang buta itu ke tempat yang tidak pernah dia ketahui, kan mesti ini nabrak-nabrak, ono jeglongan yang jeglong. Nah, tapi kalau di sini ketika orang yang tidak tahu hukum, tidak tahu ilmu, setelah dia belajar, setelah dia mengaji, akan punya ilmu dan dia akan tahu hukum, sehingga dia akan selalu dalam jalan yang benar. Wazul jahli marad dahri bainal ghayahibi. Ini orang yang memiliki kebodohan selamanya dia itu akan pada kegelapan yang sangat dahsyat. Nah ya wong bodoh, ra ngerti hukum, ra ngerti ilmu, dia itu akan selalu pada kegelapan yang dahsyat atau sangat gelap. Artinya kita tahu bahwasanya orang yang ketika ditanya bisa menjawab kan berarti dua ilmu, pintar.
Nah, tapi kebalikannya, ketika seseorang ditanya tidak bisa menjawab, maka dia belum punya ilmu, berarti masih bodoh. Nek bodoh dingu, nek bodoh dingu diterus-terus ngono wae ra gelem belajar, nggak mau menghafal, nggak mau membaca, ya maka dia akan terjerumus dalam kegelapan tersebut. Supaya memang orang terjerumus dalam kegelapan, maka kita harus banyak-banyak belajar. Kemudian huwa dzurwatus syama'u, huwa dzurwatus syama'u tahmi minal taja ilaiha wa yumshi aminan fin nawaibi. Huwa utawi ilmu iku adzirwatu puncak asyama'u kang dhuwur tahmi kang reksa apa ilmu minal tija saking perkara kang den sengiti, saking ngungsi ya, saking ngungsi perkara kang den gedhingi itu sengiti. Nah kono wayang si wayang si sin pasin sin ya sin wayang si lan sore-sore sapa wong iku aminan wong kang aman, utawa yusilan dadi sapa wong ya bener iku aminan wong kang aman fin nawaibi ing dalem pira-pira kepayahan. Ini bagi anak yang berilmu, tentunya yang rajin belajar, rajin membaca, maka ilmu itu merupakan suatu puncak yang sangat tinggi dan bisa menjadi pelindung untuk atau setiap orang yang memilikinya. Katakan bahwa si aminan fin nawaibi, dia akan selalu aman dalam segala cobaan. Makanya kita harus pintar, yaitu dengan banyak belajar, membaca, menghafal dan lain sebagainya. Kemudian dikatakan bihi yanju wan nasu fi ghaflatihim bihi yartaji war rauhu bainat taraib. Bihi kelawan ilmu yanju selamat sapa wong, wan nasu hale utawi menungso iku fi ghaflatihim ing dalem fi ghafalatihim ing dalem pira-pira laline nas. Bihi kelawan ilmu yartaji ngarep-arep sapa wong, warrauhu hale utawi roh iku bainat taraibi ing dalam pira-pira iga wekas, ing dalam pira-pira iga wekas. Dikatakan bihi yanju wan nasu fi ghaflatihim, dengan ilmu itu seseorang bisa selamat. Wan nasu fi ghaflatihim, sedangkan manusia itu terjerat dalam tipu dayanya.
bihi yartaji warrohu bainat taraibi. Dengan ilmu maka akan bisa berharap sesuatu yang diharapkan. Ketika nyawa diambang pintu, atau artinya warahu bainat taraibi itu roh yang sudah diigowekas atau sudah mau meninggal. Nah, dikatakan bihi, apa tadi? Bihi yanju, bihi yanjunan nasa fi ghaflatihim, fi ghaflatihim. Nah, ini artinya bisa selamat dari siksa akhirat atau selamat di akhiratnya kelak, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu. Artinya setiap orang yang memiliki ilmu dan mau mengamalkannya, insya Allah dia akan bisa menyelamatkan dia dari segala keburukan. Artinya wong nek duwe ilmu, mergo ngaji, mergo banyak membaca, banyak belajar, akhirnya dia akan hidup di setiap harinya itu mengamalkan ilmunya. Oh nek ngene iki aku ora oleh. Oh nek ngene iki aku kudune tak lakoni. Nah, akhirnya dia itu akan selalu berjalan di tempat yang dalam kebenaran. Berbeda kalau orang yang nggak punya ilmu. Nah, kadang setiap sikapnya itu ngawur, Nek wong sing ilmu kan selalu akan menjaga ilmunya dan mengamalkannya. Beda nek orang-orang yang tidak memiliki ilmu, maka kebiasaannya yaitu beramal, berjalan tidak sesuai dengan ilmu karena memang tidak memiliki ilmu. Oleh karena itu ilmu itu sangat penting sekali. Makanya kan kita semua di sini ya khususnya anak-anak di pondok ini memang supaya jadi wong sing pinter. Cuma tidak cukup hanya kamu bertempat tinggal di sini saja, tentunya harus disertai dengan giat kamu dalam belajar, kamu dalam mengaji kamu. Kemudian tidak cukup itu saja, di kamar kamu juga harus banyak membaca, banyak belajar, banyak menghafal. Kemudian nanti kita itu bagaimana, kita itu serawung utawa amalah muasyarah serawung dengan teman kita itu bagaimana, dengan guru-guru kita itu bagaimana. Nah tentunya itu juga diajarkan dalam akhlak. Di sini juga kemarin sudah dijelaskan bagaimana sikap kita dengan teman-teman kita, dengan guru kita itu seperti apa. Di sisi lain kamu juga harus rajin dalam belajar, kamu harus giat. Nah, mungkin sekarang kamu itu belum merasakan kecewa atau gelo, koyo biasa wae, orang ngapalke, orang sregep ya tetep sesuk bisa playon, sesuk bisa mangan, besok bisa ngaji. Cuman nanti ya 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, kamu baru akan merasakan. Nek kowe sregep ya nanti yang didapat juga baik. Tapi kalau kamu sekarang kurang sregep, ya enggak pernah mau ngapal, orang pernah mau belajar, itu nanti ya 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, kamu merasa kecewa. Oh iya, biar aku belajar di pondok pesantren Al-Fat kok ya orang sungguh-sungguh, orang tenanan. Tinggal kecewanya saja. Nah tentunya orang-orang yang sukses ya, para kiai kita, para ustadz kita itu juga dulu di pondoknya juga rajin, banyak belajarnya, banyak menghafalnya, banyak membacanya. Kalau nggak seperti itu ya nggak jadi ustadz ya biasa-biasa wae.
Soalnya kita juga banyak teman ya dulu di pondok itu ya macam-macam ratusan ya, setiap kelas itu kan ada ratusan lebih, nanti per kelas dan setiap kelasnya itu kan juga yang menjadi kiai itu kan ya beberapa orang aja, enggak semuanya tentunya ya. Biasanya di samping ada kita rajin giat itu juga kita itu pinter-pinter hikmah dengan guru kita, dengan ustadz kita, dengan pondok kita. Seperti seumpama di sini di pondok setiap hari Ahad atau Jumat mungkin ada rohan, ayo kita bantu, kita laksanakan kegiatan tersebut. Tidak hanya menemani saja, tapi tidak peduli dengan lingkungan kita. Nah, ustadz kita butuh apa, ustadzah kita butuh apa, kita bantu. Kalau memang bisa membantunya, seperti itu dengan khidmah. Karena Syekh Muhammad mengatakan bil ilmi yartafi wa bil khidmati yartafi. Ya benar, kalau memang ilmu itu bisa mengangkat derajat atau pangkat seseorang, ya itu. Dengan ilmu, kalau khususnya di sekolah kan sampai perguruan tinggi, jadi S1, S2, S3 sampai jadi doktor. Nah itu karena dengan ilmu prestasinya. Cuman kalau tidak disertai dengan khidmah, maka sedikit kemungkinan ilmu yang dia miliki itu bermanfaat. Nah, manfaatnya ilmu bil khidmati, yaitu dengan khidmah. Nah, dengan kita entengan, kalau ustadz kita disuruh apa, nggih, disuruh ustadzah kita, nggih, entengan, diniati khidmah. Karena di balik khidmah kita itu manut taat dengan guru-guru kita, ustadz-ustadzah kita, itu nanti akan berhubungan dengan kemanfaatan ilmu kita semua. Dulu saya ya, waktu saya itu mondok di Purworejo itu ikut dalam Pak Kiai. Itu setiap hari ada pekerjaan. Tapi kita juga tidak hanya membantu dalam aja, tidak. Kita juga ngaji. Waktu ngaji kita ngaji, waktu madrasah kita madrasah. Cuma di samping itu setiap pagi saya itu selalu mencuci baju, pakaian, sarung Pak Kiai dan keluarganya di sawah. Di sawah itu ada sumberan, nang aku jenenge belik, nang aku jenenge apa? Nang tengah sawah ono sumberan ke lho, tempat air. Nang aku jenenge belik. Nah kita itu setiap pagi itu mencuci di situ. Bak gede, Pak Kiai kan putrane banyak, masih kecil-kecil, masih pada ngompolan gitu ya. Nah itu satu hari itu satu bak gede, 3 bak gede satu hari. Saya bawa dari pondok, dari dalam sampai ke tengah sawah itu sekitar 1 kiloan. Saya panggul sampai sekarang itu masih ada itu bekasnya, hitam-hitam itu. Di samping itu saya juga kadang nyapu dalam Pak Kiai, hubung dari depan sampai belakang itu pagi-pagi bantu punyai ustazah kita itu nyapu setiap pagi. Nah kemudian di sisi lain saya juga dulu sering melipat baju keluarga Pak Kiai. Jadi mencuci juga pernah, menyapu juga itu setiap hari ya. Menyapu juga pernah, kemudian melipat baju itu juga pernah, sampai menggosok baju. Kalau maghrib atau habis isya kita itu melipat baju atau menggosok baju. Kemudian pernah kalau pas lebaran, karena Pak Kiai itu kan tamunya banyak sekali. Dari sore pagi. Nah itu kan kalau lebaran mbak-mbak pondok itu kan pada pulang. Terus karena saya rumahnya itu dekat pondok, saya nggak pulang. Situ tugas masak buat tamu, dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore, sampai maghrib 5 atau setengah 6. Itu saya di dapur itu. Kadang-kadang ada alumni pada sowan Pak Kiai, sowan Bunyai, kita nggak bisa ketemu dengan mereka. Kalau yang kemarin kan pada kadang ke reunian ketemu alumni. Saya itu di dapur terus dari pagi jam 5 sampai jam sore. Itu masak itu nggak leren-leren. Setiap masak satu dandan gede nasi. Tamunya habis-bisan, 1 bis, 2 bis. Itu setiap tamu itu di sana wajib makan. Setiap tamu wajib makan. Jadi kita tugas untuk membuat
jamuan para tamu. Yo masak nasi, yo masak sayuran, macam-macam lauk dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Dulu alhamdulillah saya di pondok itu, saya mondok di Purworejo mulai dari tamat SMP ya, tamat SMP sampai di sana itu sekitar 11 tahun. Saya khidmah itu mulai dari awal, saya sudah senang khidmah, senang bantu-bantu, bersih-bersih. Kemudian ya setiap ada acara saya tuh senang gurah-gurah atau ngasah-ngasah kuwi, piring-piring kotor, macam-macam kotor, kemudian nyapu. Akhirnya saya ditunjuk untuk ikut dalam. Akhirnya itu dari itu sampai akhir saya di situ, mondok di situ tuh saya tuh ikut dalam, selalu bantu dalam. Paling lama saya bantu dalam mencuci, itu lama sekali, hampir sekitar 4 tahun atau 5 tahun. Setiap pagi itu mencuci. Tapi di samping itu kita juga tetap ngaji madrasah. Dan di sana itu biasanya setiap selesai madrasah sampai kelas 6 atau kelas 7 itu nanti ditunjuk untuk mengajar. Nah, di sana untuk pengajar kitab nahwu itu pilihan. Pengajar kitab nahwu itu pilihan, karena dalam setiap kelas itu kan tidak semuanya bisa. Yo macam-macam, ono sing bisa, ono sing ora bisa, ono sing sama sekali blas ora iso ngopo-ngopo, mung blong-blong tok macam-macam. Nah, itu alhamdulillah setelah saya madrasah selesai, itu saya terpilih juga untuk mengajar nahwu. Terpilih juga untuk mengajar tentang nahwu. Alhamdulillah. Walaupun saya itu banyak khidmah di dalam, tapi waktu itu alhamdulillah saya juga rodok rajin ya. Tapi gak terlalu rajin banget, cuma ya rodok rajin. Sehingga pas saya selesai madrasah itu juga terpilih menjadi pengajar nahwu. Pengajar nahwu dari mulai jurumiyah, kemudian imriti, kemudian ada mutamimah. Itu pertama saya gak sampai khatam, terus saya berangkat ke Hadramaut, ke Yaman itu. Cuma saya mengajar di sana itu kurang lebih sekitar 5 atau 6 tahun mengajar di sana sebelum saya berangkat ke Yaman. Nah, cuma di sisi lain juga ini banyak teman-teman yang kadang idofi, namanya idofi itu sorogan atau privat. Nah, privat. Dulu waktu rajin-rajinnya ya kadang itu setiap hari itu kita nggak tidur. Tidurnya paling cuma beberapa jam tok. Malam kan ada anak ngaji sampai malam, ngaji, ada yang setoran hafalan, ada yang ngaji maknani. Saya malam, nanti pagi kudu harus bangun pagi sampai siang itu kegiatan full ya. Terus setiap hari kita seperti itu. Jadi sampai kadang tidurnya itu cuma beberapa jam tok. Nah, kalau di sini tidurnya berapa jam? Jam 10, bangunnya jam berapa? Sudah tahajud jam berapa? Oh iya, tahajud kowe. Wah, mosok. Itu juga baik. Mungkin kamu pas digugah merasa keberatan, cuma itulah nanti yang akan menjadi kesuksesan kamu. Amin Allahumma. Dibangunkan yomi dan bangun, ojo alasan loro untu, alasan adem, alasan apalah. Nanti dan bangun, ambil air wudu, gosok gigi, terus sholat tahajud, berdoa, baca Al-Quran, nunggu subuh, kan kayak gitu. Nah, itu namanya didikan untuk kita menjadi orang yang bisa mengamalkan Al-Quran dan hadis, atau derek tidak lampai kanjeng Nabi. Ini sudah bisa belum ya? Sudah. Hampir bisa, cuman saya mau ada acara 7 hari di tempat Budi. Al-Fatihah.